Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing my name is Dear Alexander and economic education. My student ID 118053095. Here, this video are practical learning video. Basically assignment for final exam for monetary economy atau sekaligus sekaligus ujian semester dari ekonomi moneter. Ini adalah praktek video mengajar yang ambil jadinya adalah pengertian dan mengerti Bank Dunia. Oke, kita langsung saja. Before that we know what it mean by World Bank Israel. Sebelum kita tahu Bank Dunia itu apa dan ruang lingkupnya bagaimana, nah kita harus tahu dulu nih pengertian Bank Dunia itu apa. The World Bank, also known as the World Bank, is international financial institution that has representatives in almost every country. By definition, the definition of the World Bank is an international institution that provides financial assistance and advice to countries' needs. While the purpose of institution is to help develop plans to build infrastructure and the economy as a way of reduce poverty, the country and improve the standard of living of its people. This institution also support education and health development. Nah, Bank Dunia ini juga dikenal dengan sebutan World Bank. Mungkin semua kita tahu merupakan lembaga keuangan internasional yang memiliki perwakilan hampir di setiap negara. Secara definisi, pengertian dari Bank Dunia ini adalah lembaga yang memberikan bantuan dan nasihat keuangan kepada negara yang membutuhkan. Ya, seperti negara kita yang berkembang, Malaysia, Indonesia, atau kebanyakan negara berkembang itu terdapat di Asia. Sedangkan tujuan dari lembaga ini adalah membantu negara berkembang menyusun rencana membangun infrastruktur dan ekonomi sebagai cara mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Lembaga ini juga membantu pendidikan dan pengembangan kesehatan. Yes, seperti kita tahu, UNICEF adalah salah satu dari lembaga-lembaga yang ada di dunia yang membantu taraf pendidikan yang ada di setiap negara, terkhusus negara-negara berkembang. Oke, next. Tujuan Bank Dunia di mata internasional. World Bank goals in international eyes. Itu ada beberapa tujuan, itu 5 goals. And the first, assisting reconstruction and development by facilitating investment for specific purpose of country. Second, encourage investment through collateral or credit. And third, international trade by maintaining a balance of payment balance. For international credit support that can finance projects both large and small with collateral. And fifth, its activities are based on influencing international investment so as to create peaceful economic conditions. Nah, tujuan dari Bank Dunia ini di mata nasional ada beberapa tujuan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dari tujuan. Nah, yang tujuan pertama adalah membantu rekonstruksi dan pembangunan dengan cara memfasilitasi investasi modal tujuan tertentu suatu negara. Yang kedua, mendorong investasi lewat jaminan atau pinjaman. Ya, makanya Bank Dunia mengizinkan setiap negara berkembang itu melakukan pinjaman, cuman dengan beberapa syarat, dan tidak boleh mengambil pinjaman yang terlalu banyak yang memungkinkan negara itu sulit untuk membayarnya. Yang keempat, menyusun pinjaman internasional yang dapat membiayai proyek negara baik secara besar
dengan skala besar ataupun skala kecil dengan jaminan. Kegiatannya didasari untuk mempengaruhi investasi internasional sehingga tercipta keadaan ekonomi yang adil. Okay, next. The World Bank function in developing countries. Fungsi Bank Dunia terhadap negara-negara berkembang. And this here, any six function, and this is our. Yang pertama adalah first, improving the welfare of the population through health and education. And second, participate in developing areas of social life, governments, and development as a way to reduce poverty. And three, efficiently exercise the government ability to provide equality and transparent service. Four, preserving the environment. And fifth, super business developing in private sector. And six, contribute to the formation of the economy in order to remain in a stable condition for investment and long-term planning. Nah, fungsi Bank Dunia terhadap negara berkembang. Nah, ini adalah fungsi Bank Dunia terhadap negara berkembang. Tadi itu adalah fungsi Bank Dunia terhadap dunia. Nah, ini sekarang terkhusus pada negara berkembang. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui kesehatan dan pendidikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah salah satu organisasi dunia yang membantu penduduk atau masyarakat di negara-negara yang membutuhkan di bidang pendidikan. Yang kedua, turut serta mengembangkan bidang kehidupan sosial pemerintah dan membangun sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, membantu kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan berkualitas, efisien, dan transparan. Yang keempat, melestarikan lingkungan hidup. Yang kelima, mendukung pengembangan bisnis di sektor swasta. Itu yang keenam, turut andil dalam memberikan stabilitas ekonomi supaya tetap dalam kondisi stabil untuk investasi dan perencanaan jangka panjang. Ini adalah fungsi dari Bank Dunia untuk negara-negara berkembang. Sebenarnya banyak fungsi lagi. Sebenarnya tergantung negara yang membutuhkan. Maksudnya tergantung fungsinya untuk apa. Ketika dia meminjam itu untuk apa? Untuk infrastruktur kah? Untuk melalui bidang pendidikan kah? Untuk yang lain kah? Tergantung kepada negara-negara yang melakukan pinjam atau yang membutuhkan itu sendiri. Okay, next. Sebelumnya, Bank Dunia ini juga cukup kontroversi, atau kita sebut dengan the World Bank is quite controversial. Although it has helped a country a lot, this institution is also full of controversy. One of them isn't influence on the political system of the country. This is because if a country wants to borrow funds from this institution, there must be an amendment to law. Nah, walaupun banyak yang membantu negara, ataupun walaupun Bank Dunia banyak membantu negara, lembaga Bank Dunia ini juga memiliki syarat akan kontroversi. Di antaranya adalah pengaruh terhadap sistem politik suatu negara. Hal ini disebabkan karena jika suatu negara ingin meminjam dana kepada lembaga ini, maka harus ada pengubahan undang-undang. Nah, ini juga berpengaruh terhadap negara kita yang sering meminjam ke Bank Dunia. Ada banyak undang-undang yang telah dirubah karena negara kita telah banyak meminjam, tidak sekali dua kali, mungkin sering. Sehingga pinjaman kita di Bank Dunia telah mencapai ribuan triliun. Okay. Next.
Yang kedua adalah pengertian dan ruang lingkup dana moneter internasional (IMF). Definition and scope of the International Monetary Fund. So basically, the IMF is an international organization that is engaged in financial matter and also provide loans to each of its member countries. The IMF its aim is to promote global economic development and maintain financial stability, increase international trade, and reduce poverty levels. IMF is an international organization headquartered in Washington, D.C. Until now, the number of members in cover about 189 countries. Each of these countries has representation on the IMF exclusive board according to each automatically have the most voting power. Nah, langsung saja kita membahas pengertian dan ruang lingkup dana moneter internasional IMF. Jadi, pada dasarnya IMF ini adalah suatu organisasi internasional yang bergerak dalam masalah keuangan, juga memberikan pinjaman pada setiap negara anggotanya. Tujuan IMF adalah meningkatkan perkembangan ekonomi secara global dan juga menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan perdagangan internasional dan juga mengurangi tingkat kemiskinan. IMF adalah suatu organisasi internasional yang bermarkas di Washington, D.C. Hingga saat ini juga masih bertahan. Jumlah anggota yang ada di dalamnya mencapai sekitar 189 negara. Dan setiap negara tersebut mempunyai perwakilan di Dewan Eksklusif IMF sesuai dengan kepentingannya. Sehingga setiap negara kuat dalam hal ekonomi global secara otomatis akan memiliki kekuatan secara suara terbanyak. Oke. Dalam laman resminya, IMF mengatakan bahwa misinya adalah demi mendorong kerjasama moneter secara global, meningkatkan keamanan stabilitas keuangan, memberikan fasilitas perdagangan internasional, meningkatkan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi secara kontinu, secara berkelanjutan, dan mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di seluruh negara. IMF dibentuk pada tahun 1944 di kota konversi Bretton Woods. Selanjutnya IMF mulai resmi beroperasi pada tahun 1945 dengan jumlah anggotanya sebanyak 29 negara. Sejak awal itulah didirikan IMF memiliki tujuan dalam menata ulang kembali sistem pembayaran secara global. Setiap negara yang sudah terdaftar diwajibkan untuk menyumbangkan sejumlah dana perdagangan dengan menggunakan sistem kuota tertentu. Intinya, dalam dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh negara lainnya, sedangkan dalam masa kesulitan di dalam neraca pembayarannya. Sampai pada tahun 2010 lalu, dana cadangan yang sudah dikantongi oleh IMF sekitar 476,8 miliar SDR atau sekitar 755,7 US dollar yang setara dengan Rp 6,73 kuadriliun bila dihitung dengan menggunakan pada tahun tersebut. Oke. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu the activities and function of establishment of the IMF. Aktivitas dan fungsi didirikan di IMF. Yang pertama adalah monitor exchange rate in each country, support the government in managing the exchange rate of its currency to improve its economic development, provide short-term capital loans to help restore balance of payment.
yaitu aktivitas dan fungsi didikan ini. Ada beberapa, yaitu mengawasi nilai tukar yang terjadi pada setiap negara. Yang kedua, mendukung pihak pemerintah dalam mengelola nilai tukar mata uangnya sehingga mampu meningkatkan perkembangan ekonomi. Yang ketiga, memberikan pinjaman modal dalam jangka waktu pendek guna membantu pemulihan neraca pembayaran. Oke. Bantuan ini diklaim mampu membantu dan mencegah negara mengalami krisis ekonomi yang terus menyebar secara global. IMF pun memiliki tujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi internasional setelah terjadinya depresi besar dan juga Perang Dunia Kedua. Setelah terjadi Perang Dunia Kedua, selain itu IMF juga akan memberikan investasi modal agar mampu meningkatkan perkembangan ekonomi dan proyek pembangunan, seperti pada proyek infrastruktur pembangunan. Selain itu, IMF pun akan merundingkan beberapa persyaratan pinjaman yang akan disesuaikan dengan kebijakan kondisionalitas seperti yang sudah ditetapkan pada tahun 1950. Isinya adalah suatu negara yang mempunyai pendapatan rendah diperbolehkan melakukan pinjaman dengan jangka konsensi. Artinya, terdapat beberapa periode pinjaman yang tanpa dibebankan pada bunga dengan menggunakan future, itu ACF, Extended Credit Facility, SCF, Standard Credit Facility, serta RCF, Rapid Credit Facility. Oke. Selanjutnya itu definition and scope of the Asian Development Bank. Pengertian dan ruang lingkup Bank Pembangunan Asia. Okay. So, before a development bank established in 1966 on the recommendation of ECAFE with the aim of promoting economic growth and cooperation in developing countries in Asia, and the first is by providing loans or technical assistance both to the government and the private sector. Asian Development Bank (ADB). Bank Pembangunan didirikan pada 1966 atas rekomendasi ECAFE dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan kerjasama ekonomi di negara yang sedang berkembang di Asia dan Timur Jauh dengan cara memberikan pinjaman atau bantuan teknik baik kepada pemerintah maupun swasta, Asia Development atau Bank ADB. Selanjutnya itu fokus Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia atau Asia Development Bank (ADB) adalah lembaga keuangan internasional yang berfokus membantu pembangunan di negara-negara berkembang. Developing Member Countries (DMCS). Pemberian bantuan ADB tersebut dilatar belakangi oleh pertimbangan adanya himbauan dan permintaan dari badan-badan internasional kepada negara untuk ikut serta dalam membantu negara yang sedang berkembang. Bank Pembangunan Asia dan atau Asia Development Bank (ADB) juga sebuah bank internasional yang berkantor pusat di Filipina yang membantu pertumbuhan sosial, pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. ADB didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 di Manila. Piagam pendiriannya ditandatangani oleh perwakilan dari 31 negara. Untuk mewujudkan visi mereka, yaitu menjadikan Asia Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Bank Pembangunan Asia memiliki misi untuk membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kondisi serta kualitas hidup. Untuk mewujudkan visi mereka, yaitu
menjadikan Asia dan Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Bank Pembangunan Asia memiliki misi untuk membantu mengurangi kemiskinan dalam meningkatkan kondisi serta kualitas kehidupan negara anggota ADB yang berasal dari kalangan negara. Tujuan dan fungsi Bank Pembangunan Asia itu memberikan pinjaman dan melakukan investasi modal, equity investment, untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara tersebut. Yang kedua, memberikan bantuan teknis dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Yang ketiga, mempromosikan investasi untuk sektor publik dan swasta demi tujuan pembangunan. Yang keempat, memberikan tanggapan terhadap permintaan tenaga teknik dari negara anggota dalam rangka koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan. Loan instrument atau instrumen pinjaman. ADB offers several types of financial instruments for the public sector, including loans, grant, technical assistance, graduated equity investment, and debt management products. Specifically, for loan instruments, they are given in ordinary capital resource (OCR) and Asset Development Fund (ADF). James, most of the loans for ADB are in the form of OCR schemes, namely pool of funds with terms that are close to the market, commercial, over to middle-income countries such as Indonesia. Meanwhile, the ADF loan is very low interest loan scheme which can grant to help produce property in poor ADB member countries. Instrumen pinjaman. ADB menawarkan beberapa jenis instrumen keuangan untuk sektor publik yang mencakup pinjaman, hibah bantuan atau penjaminan, penyertaan modal, dan produk manajemen utang. Khusus untuk instrumen pinjaman ini sendiri diberikan dalam skema Ordinary Capital Resource (OCR) dan Asia Development Fund (ADF) sebagai besar pinjaman dari ADB berupa skema OCR, yakni pool of funds dengan terms yang mendekati pasar komersial yang ditawarkan untuk negara yang berpendapatan menengah seperti Indonesia. Sementara pinjaman ADF merupakan skema pinjaman dengan bunga sangat rendah beserta hibah guna membantu mengurangi kemiskinan di negara-negara miskin anggota ADB. Okay. Instead, ministries, institutions that have borrowed at ABS. Itu kementerian negara lembaga yang pernah meminjam di ABS. Oke, kementerian negara kita yang pernah meminjam pinjaman di ABS atau Bank Pembangunan Asia. Itu ada beberapa itu. Ministry of Public Work, Kementerian Pekerjaan Umum, Ministry of Agriculture, Kementerian Pertanian, Ministry of Finance, Kementerian Keuangan, Ministry of Education, Kementerian Pendidikan, Ministry of Health, itu Kementerian Kesehatan, NAD-NIAS, Rehabilitation and Reconstruction Agency, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, NAD-NIAS. Yeah. Okay. For our audience, thank you very much to watch my video. Jika ada salah, saya minta maaf. Mungkin ada banyak gangguan tadi, mungkin dari suara musik, benar ataupun yang lain dari ini, ataupun cara saya dalam menyampaikan materi-materi pelajaran yang saya
explain melalui video ini dan dibantu dengan PowerPoint. Oke, banyak maaf saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.